halaman 6 masuk ke halaman 7. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala sawfa ta'lamun law qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in qalu la dhair inna ila rabbina munqalibun. Fir'aun berkata, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya. Mereka berkata, tidak ada kemudorotan bagi kami. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Mohon penjelasan di ayat yang ke-50. Mereka berkata, tidak ada kemudorotan bagi kami. Itu kan Fir'aun mengancam seluruh tukang sihirnya. Begitu tukang sihir itu tahu tongkatnya Musa betul-betul menjadi ular, su'banum mubin. Jadi bukan hanya seolah-olah menjadi ular, tetapi betul-betul jadi ular. Itu bukan sihir. Kalau tali dan tongkat tukang sihir tadi dalam pandangan mata seolah-olah jadi ular, itu sihir. Tapi tongkatnya Musa ini betul-betul jadi ular, ular yang sangat besar. Itu mukjizat. Kemudian ular Nabi Musa ini menelan ular tukang sihir jadi-jadian tadi. Jadi ular jadi-jadian dari tukang sihirnya Fir'aun. Begitu melihat itu, seluruh tukang sihirnya Fir'aun itu sujud kepada Allah, menyatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, beriman kepada Allah Tuhan semesta alam. Melihat peristiwa itu, Fir'aun murka. Loh, Fir'aun itu kan ngaku Tuhan. Harusnya tukang sihirnya itu menyembah Fir'aun. Lah, Fir'aun belum memberi izin kepada tukang sihirnya untuk mengikuti Tuhannya Musa. Lah kok tiba-tiba dengan lancangnya tukang sihir Fir'aun seluruhnya sujud pada Allah, padahal belum dapat izin dari Fir'aun. Melihat itu Fir'aun murka, kemudian mengancam seluruh tukang sihirnya. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong tangan dan kakimu secara bersilangan. Kalau yang dipotong tangan kanan, berarti kakinya yang dipotong kaki kiri. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang dipotong tangan kiri, yang kakinya yang dipotong kaki kanan. Apa cukup dipotong secara bersilangan oleh Fir'aun? Tidak, tambah disalib. Tapi keimanan yang sudah masuk ke dalam hati seluruh tukang sihir Fir'aun, melihat ancaman itu, mendengar ancaman yang begitu kejam dari Fir'aun, mereka tahu Fir'aun itu sangat kejam, sangat bengis, keji. Dan Fir'aun itu kalau sudah memberikan ancaman, pasti akan dilaksanakan. Tidak hanya omong kosong. Namun demikian, seluruh tukang sihir Fir'aun tidak takut. La dhaira. Siksaan yang akan kamu timpakan kepada kami di dunia ini, wahai Fir'aun, tidak akan bisa memberikan madarat kepada kami. Artinya
tidak akan menyurutkan hati dan langkah kami untuk tetap beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Silahkan siksaan apapun yang akan kamu timpakan, kami tidak takut. Kenapa? Karena kami yakin kami akan kembali kepada Allah, kepada Tuhan kami, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kami. Kami yakin itu. Silahkan kamu siksa kami mati, kami kembali kepada Allah dengan mendapat anugerah ampunan dosa dari Allah. Maka siksaan dunia tidak akan bisa menyurutkan hati dan langkah kami untuk terus beriman kepada Allah, beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Itu kekuatan iman Bapak Ibu, kalau sudah masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati, diancam dengan ancaman apapun, bahkan nyawa taruhannya, tidak akan bisa menghentikan keimanannya kepada Allah. La dhaira. Tukang sihirnya Fir'aun itu, keimanan sudah saat itu masuk betul ke dalam jiwa, ke dalam hati betul. Maka diancam Fir'aun, mau dipotong tangan kaki secara bersilang dan disalib, ini kan pasti mati ini. Apakah mereka kemudian menyurutkan hati, menyurutkan niat, tidak jadi beriman kepada Allah? Oh tidak, tetap mantap dalam keimanan, ngerti nyawanya akan melayang, itu ngerti, tapi tetap mantap dalam keimanan, karena yakin dengan Allah, dia akan datang menghadap Allah dengan ampunan dosa-dosa. Itu luar biasa kekuatan iman. Lah kita lagi diancam di PHK wis bingungi, lupa bahwa Ar-Razzaq itu Allah. Wis rasa sholat Jumat, kalau sholat Jumat potong gaji bingung. Ada dah di negeri kita ini melarang karyawan muslim untuk sholat Jumat. Kalau tetap sholat Jumat, potong gaji. Hanya baru sebatas ancaman potong gaji saja, ya TKT ada yang tidak sholat Jumat. Baru sebatas itu ancamannya. Apa meneh diincim ketok tangan, ketok sikil secara bersilang. Kalau kamu tetap sholat Jumat, tak potong tangan dan kakimu secara bersilangan. Ngoprok sih. Baru diancam potong gaji, di PHK, dipecat dari pekerjaan. Kita ini sudah kebingungan. Pilih tetap iman apa pilih gaji gitu loh. Kira-kira Bapak Ibu pilih iman apa gaji? Karena ancaman itu belum datang, masih pilih iman gitu loh. Baru dibisiki, ditakut-takuti setan, kalau tetap riba, kening kamu hijrah dari riba, kamu tidak bisa makan, tidak bisa bayar SPP, kehilangan pekerjaan. Itu saja kita menjadi memaklumi riba gitu loh. Oh iya, kalau saya lepas riba, hijrah dari riba, saya makan bagaimana? Keluarga saya makan bagaimana? Biaya kalau berobat bagaimana? SPP anak-anak bagaimana? Dengan begitu, baru begitu saja kita akhirnya banyak yang memaklumi. Oh iya, memaklumi terhadap riba. Pokoknya riba terus ini ya, sampai keluarga besar MTA itu bosan dengan riba, hijrah dari riba ya. Terus tentang riba ini akan
kita sampaikan berulang gitu. Sampai bosen. Nek wis bosen, hijrah dari riba. Nek ra bosen-bosen, ya berarti seneng neraka gitu loh. Kalau nggak hijrah, berarti ya memang sudah siap meniti jalan ke neraka, wis siap betul. Ya silahkan gitu. Lah nanti kalau ditanya oleh Allah nanti di sana, ya, akan kami sampaikan, ya Allah, laranganmu tentang riba berulang-ulang sudah kami sampaikan. Kalau ternyata ada warga MTA yang ngeyel riba, itu karena ngeyel, ya Allah, keras hatinya, silahkan disiksa saja ya Allah, kan gitu. Seret saja ke neraka sesuai dengan ketentuanmu, kan begitu. Artinya kami kewajiban menyampaikan sudah gitu, berulang-ulang. Kalau ada warga MTA yang tetap ngeyel, terlibat transaksi ribawi, entah yang memberi riba, entah yang mengambil riba, entah saksi riba, entah pencatat riba, ya silahkan. Nanti sampai di hadapan Allah, ya rasake dewi panasin neraka itu seperti apa, kan itu. Baru dibisiki setan, jangan tinggalkan riba. Nanti kalau kamu riba miskin, tidak bisa makan, tidak bisa ini. Itu saja iman kita hilang kok. Bukan hanya berkurang, bisa jadi hilang gitu. Nggak ada orang sholatnya bener kok masih riba, itu nggak ada ceritanya, Bapak Ibu. Zahirnya masih sholat, tapi kok ya masih riba. Ya ini tentu sholatnya mau formalitas, belum tanha anil fahsya. Kalau sudah tanha anil fahsya, maka dia tidak mungkin riba, karena riba itu kata Allah fahsya, perbuatan keji, itu riba. Termasuk pornografi, porno aksi, itu fahsya. Dan setiap fahsya pasti mungkar. Zahirnya sholat 5 waktu, kok masih terlibat transaksi ribawi, maka sholatnya bermasalah di hadapan Allah. Apa? Oh ya, sholat jalan, maksiat juga terus berjalan. Ya. Jadi sholat ya terus dijalankan, kemaksiatan juga terus dijalankan, kefahsyaan juga terus dijalankan. Maka tidak pernah ada ceritanya orang yang sholatnya benar di sini berarti berfungsi betul, tanha anil fahsya wal mungkar, itu kok masih terlibat transaksi ribawi. Itu tidak mungkin. Pasti dia akan berazam kepada Allah, perlahan namun pasti, ya Allah bismillah aku akan hijrah dari riba. Dia akan punya azam itu, niat yang kuat. Itu orang yang sholatnya benar. Baru di ojo-ojo setan, ditakut-takuti tidak bisa makan kalau lepas dari riba. Yang terjadi tetap milih riba kok daripada iman. Tetap milih riba. Padahal seluruh tukang sihirnya Fir'aun ini dipotong bersilang itu, tangan dan kaki disalib, mati itu. Tapi apa yang mereka katakan? La dhaira, kekuatan iman yang sungguh luar biasa tidak menjadikan mereka takut dengan ancaman Fir'aun yang pasti akan dilaksanakan oleh Fir'aun. Mereka tidak takut. Kekuatan iman itu Bapak Ibu hanya akan membawa kita takut hanya kepada Allah. Takut kepada Allah itu maksudnya takut saat kita menerjang larangan Allah, takut akan dosa. Itu maksud kita takut kepada Allah. Takut saat kita tidak maksimal menjalankan perintah Allah.
Lah taqwallah ini hanya bisa diraih dengan kekuatan iman yang mantap. Kekuatan iman akan membawa kita tunduk patuh betul kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali hanya Allah. Itu kekuatan iman. Dan itu dimiliki oleh seluruh tukang sihirnya Fir'aun. Tidak takut, tidak ada takut-takutnya sedikit pun kepada Fir'aun. Dulu sebelum hidayah iman masuk ke jiwa dan hati para tukang sihir ini, mereka takut sekali kepada Fir'aun. Tapi begitu Allah masukkan, tanamkan cahaya iman ke dalam hati mereka, Fir'aun yang kejamnya seperti itu, bengisnya seperti itu, tidak lagi mereka takuti. Dulu sebelum ada iman, takut betul kepada Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Pasti mereka laksanakan, karena ngerti akibatnya. Kalau tidak melaksanakan perintah Fir'aun, celaka. Takut mendapatkan kesengsaraan, kecelakaan di dunia karena belum ada iman. Begitu masuk iman, kesengsaraan dunia, siksa dunia akibat dari ulah Fir'aun sudah tidak mereka takuti lagi. Yang mereka takuti hanya Allah. Jika kami diancam oleh Fir'aun seperti itu, terus kami mengikuti Fir'aun lagi, tentu kami takut dengan azab Allah yang abadi, kekal, dan sangat dahsyat. Maka dia tidak lagi mengikuti Fir'aun, tetapi tunduk patuh pada Allah, Tuhannya Musa dan Harun. Itu kekuatan iman. Lah, kekuatan iman kita sampai di mana? Orang setelah mengatakan beriman pasti diuji, Bapak Ibu. Tidak ada orang ngaku iman kok nggak diuji, itu nggak ada. Coba dilihat kembali itu Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ya, surat ke-29 ya. Surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat 2 dan 3. Hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Siapapun kalau sudah ngaku beriman kepada Allah, pasti Allah akan turunkan ujian. Itu pasti. Itu sudah menjadi ketetapan Allah begitu. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji oleh Allah saat mereka mengatakan beriman? Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, Bapak Ibu. Kalau kita sudah ngaku beriman kepada Allah, siap-siap untuk mendapatkan ujian keimanan dari Allah. Kalau tidak ingin mendapat ujian iman dari Allah, solusinya simpel, jangan beriman. Ini saya tidak diuji, tapi diujo, baru disiksa. Tidak diuji, tapi diujo, habis itu disiksa. Tapi kalau tetap dalam keimanan, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi ketetapan Allah, pasti kita akan mendapatkan ujian keimanan dari Allah. Ujian itu supaya apa? Tujuannya supaya kita itu tahu
apakah pengakuan iman kita kepada Allah itu jujur, shadiq, atau pengakuan iman kita kepada Allah kadzib. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dulu sebelum kamu, yaitu sebelum umat Nabi, sebelum umat Nabi Muhammad, yang sudah mengatakan beriman kepada Allah juga sudah Allah uji. Kaumnya Musa sudah diuji oleh Allah. Kaumnya Nuh yang beriman kepada Allah diuji pula oleh Allah. Ujian itu tujuannya agar kita tahu, meski di ayat ini fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, disebutkan dengan ujian itu agar Allah mengetahui siapa yang mujahadah dalam imannya, sungguh-sungguh yang benar, atau siapa yang bohong, dusta dengan pengakuan imannya. Allah sudah maha mengetahui. Bukan berarti kalau Allah tidak menguji lantas Allah tidak tahu kualitas iman kita, apakah shadiq, apakah kadzib. Allah sudah sangat maha mengetahui. Tapi ujian itu Allah turunkan biar kita sebagai hambanya yang telah ngaku iman itu tahu kualitas iman kita. Apakah kita benar-benar dalam pengakuan iman kita, sehingga diuji tetap sabar dan ikhlas, semakin mantap keimanannya, atau justru hilang keimanannya. Diuji oleh Allah, keterpurukan dalam ekonomi, kehilangan pekerjaan, ini itu dan lain sebagainya, perintah untuk tinggalkan riba. Kalau iman kita ini shadiq Bapak Ibu, pasti perintah tinggalkan riba akan kita ikuti, meskipun resikonya kehilangan pekerjaan. Bagi yang bekerja di lembaga-lembaga ribawi, tidak takut dia tinggalkan tempat pekerjaannya. Kenapa takut? Hijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan, hijrah dari kubangan dosa menuju ridha Allah, hijrah dari sesuatu yang haram menuju keberkahan dari Allah. Kenapa harus takut? Ar-Razzaq itu Allah, bukan tempat kita bekerja, bukan tempat atau perusahaan atau apapun tempat kita bekerja, bukan itu Ar-Razzaq kita. Ar-Razzaqnya orang yang beriman itu Allah. Nah ini kan pengajian kita sudah mulai, ada lagi yang di demo ini toh. Sudah mulai lagi di demo. Dulu pas Covid tidak ada demo-demo. Nah ini ujian. Apakah warga kita tetap berani istiqomah ngaji meski dihalang-halangi, meski di demo dan lain sebagainya, atau berhenti? Kalau datang ngaji, resikonya di demo, mungkin juga dipukuli dan lain sebagainya. Takut dengan ancaman manusia terus berhenti, apa begitu? Ya kalau memang takut dengan ancaman manusia, dengan ancaman demo, ya sudah, imannya kadzib. Pengakuan imannya bohong, dusta. Ngaji ini perintah Allah, tidak ada satupun manusia yang bisa menghalangi perintah Allah. Kalau ini perintah manusia, yang kanan ini perintah Allah, tentu kita ikuti perintah Allah. Jangan pernah mengikuti perintah manusia yang keluar dari kebenaran Allah dan Rasulnya. Jangan pernah mentaati perintah manusia yang menyimpang dari Allah dan Rasulnya. Nabi kita bersabda,
La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Yang namanya taat hanya dalam hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai Allah, sesuai Rasulullah, baru kita taat. Kalau itu perintah manusia, keluar dari Quran dan Sunnah, keluar dari Allah dan Rasulnya, la sam'a wala ta'ah. Tidak dengar, tidak taat. Alasannya kenapa kok tidak mau mendengar, tidak mau mentaati perintah manusia? Karena menyimpang dari Quran, dari Sunnah. Alasannya itu. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang di demo dan lain sebagainya, terus ngaji. Karena ngaji ini perintah Allah. Jangan pernah berhenti ngaji Quran dan Sunnah hanya gara-gara takut dengan ancaman manusia, dengan demo manusia. Kalau takut kemudian berhenti ngaji, berarti lebih takut kepada manusia daripada Allah. Kalau sudah demikian, kata Allah, At-Taubah 24, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri. Kalau takut kepada manusia, itu berarti cinta pada dunia. Kenapa tidak datang ke ngaji yang di demo dan lain sebagainya? Karena nanti takut kalau diancam, dibully, diintimidasi, dipukuli, dilempari. Kalau terjadi apa-apa sampai mati, bagaimana anak istri? Artinya lebih mencintai anak istri, lebih mencintai dunia daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, mujahadah di jalan Allah. Kalau sudah begitu, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri. Coba diingat itu, At-Taubah 24. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Semua hal ini yang Allah sebutkan itu tentang kesenangan duniawi, kecintaan duniawi. Jangan sampai kesenangan duniawi ini, kecintaan kita kepada kesenangan duniawi ini melebihi kecintaan kita pada Allah, Rasulnya, dan juga jihad di jalannya. Kalau kita lebih cinta pada dunia daripada Allah, Rasul, dan jihad di jalan Allah, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri, tunggu datangnya azab bagi orang yang cinta dunia daripada Allah dan Rasul serta jihad di jalannya. Dan orang yang kecintaannya pada dunia melebihi akhirat, itu kata Allah orang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasik itu siapapun orangnya, termasuk kita, kalau lebih mencintai pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan daripada Allah, Rasul, dan mujahadah di jalannya, fasik kita, nauzubillah.
demi pangkat, demi jabatan, menghalalkan segala cara, menjatuhkan kehormatan orang lain, dan lain sebagainya, fasik gitu. Itu Allah yang ngendika. Berhenti ngaji, takut dengan demo, takut dengan ancaman manusia, fasik itu. Kenapa? Lebih cinta dunianya, lebih cinta nyawanya, lebih cinta keluarganya, lebih cinta pekerjaannya daripada terus ngaji di jalan Allah. Ngaji itu perintah Allah, bukan perintah manusia. Jangan sampai perintah manusia mengalahkan perintah Allah. Quran itu Allah turunkan untuk dikaji, supaya kita lurus menjalani amanah kehidupan dari Allah ini. Tanpa ngaji, tanpa mengamalkan hasil kaji, amanah hidup dari Allah yang hanya satu kali ini pasti akan menyimpang dari jalan Allah dan Rasulnya. Pasti akan kembali jahiliyah lagi tanpa ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Kayak ini saudara-saudari yang di demo, majelisnya terus ngaji, tidak bisa masuk, ya sudah, pokoknya datang ngaji di pinggir-pinggir jalan, di jalan yang menuju majelis itu. Kalau di situ ditutup, tidak boleh masuk, dihalang-halangi, jadwal kajian, datang ke situ ngaji. Nggak bisa masuk majelis, ya sudah di depan majelis, di depan majelis pinggir jalan raya, ya tidak apa-apa, duduk yang tertib, minggir, jangan di tengah, ya. Tetap jaga ketertiban, duduk di pinggir, ya. Jangan mengganggu pengguna jalan. Di situ ngaji dah. Kita yakin kok dengan Allah. Ini enggak ada demo malah kita prihatin. Jangan-jangan bener ini langkah kita gitu loh. Dengan adanya demo-demo seperti itu, alhamdulillah gitu loh. Berarti kesungguhan kita ini insya Allah ada nilainya di hadapan Allah gitu loh. Kalau nggak ada demo, naudzubillah gitu loh. Jangan-jangan kesungguhan kita kadzib. Kok tidak ada yang menghalang-halangi toh ini kan itu. Maka bersyukurlah kalau masih dihalang-halangi ngaji oleh manusia, bersyukurlah. Berarti ujian dari Allah turun. Ujian turun berarti imannya dinilai oleh Allah sodik gitu. Kesungguhannya sodik. Ya, terus ada lagi.